Pernah gak kamu ngerasa takut banget, merasa cemas sama masa depan itu? Kayak takut gak punya arah, takut gagal, takut gak sukses, takut gak bisa bahagiain orang tua gitu. Padahal kamu tuh udah berusaha, udah belajar, udah coba jadi versi terbaik dari diri kamu. Tapi tetap aja rasa takut itu gak hilang. Kamu lihat teman-teman udah mulai dapat kerja, ada udah yang nikah, ada udah yang punya bisnis, dan di sisi lain kamu masih bingung. Aku ini sebenarnya mau kemana sih? Makin kamu mikirin, makin berat rasanya. Kepala kamu penuh dengan pikiran, dan hati kamu dipenuhi rasa takut. Kadang kamu bahkan sempat berpikir, emang aku bisa sukses gitu? Emang Allah punya rencana baik buat aku? Dan di momen itu, kamu mulai ngerasa kecil, ngerasa gak berdaya, seolah masa depan itu sesuatu yang gelap dan menakutkan. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa takut sama masa depan itu hal yang sangat manusiawi, yang dirasain hampir semua orang, apalagi di usia muda. Tapi yang paling penting bukan seberapa sering kamu takut, tapi seberapa mampu kamu berdamai dan menghadapi rasa takut itu dengan iman, bukan dengan cemas. Karena ketika kamu belajar melihat masa depan lewat cahaya iman, kamu gak cuma jadi belajar tenang, tapi juga jadi lebih kuat dalam melangkah. Di video kali ini saya pengen ngajak kamu ngobrol dari hati ke hati tentang hal yang sering banget menghantui pikiran anak muda di zaman sekarang. Rasa takut tentang masa depan, yaitu rasa takut tentang masa depan. Dan tentunya gimana Islam ngajarin kita buat ngadepin dengan tenang dan penuh keyakinan. Rasa takut itu bagian alami dari manusia. Semua orang punya rasa takut, bahkan para nabi sekalipun punya rasa takut. Bedanya, orang beriman tidak dikuasai oleh takutnya. Mereka tetap ngerasa takut, tapi mereka memilih untuk menenangkan hatinya dengan cara percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, apapun yang akan kamu hadapi di masa depan, sebesar apapun tantangannya, serumit apapun jalannya, semuanya sudah diukur dengan sangat tepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kamu. Jadi masa depan memang gak mudah, tapi kamu diciptakan memang untuk bisa melewatinya. Masalahnya banyak dari kita yang terlalu sibuk mikirin hal-hal yang belum terjadi, sampai lupa buat hidup di hari ini. Kita takut gagal padahal belum berani nyoba. Kita takut ditinggal padahal belum mulai jalan. Kita takut gak bisa padahal Allah belum ngomong tidak bisa gitu. Dan akhirnya kita hidup di kepala sendiri, bukan di kenyataan. Padahal Islam ngajarin kita untuk gak terjebak di dalam pikiran nanti, tapi fokus pada langkah hari ini. Karena masa depan yang cerah gak akan datang dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk tetap melangkah hari ini dengan iman yang teguh. Dan kalau kamu pengen tahu gimana caranya menghadapi rasa takut tentang masa depan, ada 3 langkah spiritual yang bisa kamu pelajari dari ajaran Islam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kita sering banget khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Takut gagal, takut miskin, takut sendirian, takut gak jadi apa-apa. Padahal kalau kamu sadari satu hal ini, yakin rasa takut itu perlahan-lahan akan mulai hilang. Yaitu sadar bahwa masa depan kamu bukan di tangan kamu, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 107, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa apapun akan terjadi dalam hidup kamu, semua ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh merancang, kamu boleh bermimpi, kamu boleh berusaha dengan sekuat tenaga, tapi hasil akhirnya tetap Allah yang tentukan. Dan justru disitulah letak ketenangan seorang orang mukmin. Karena dia tahu dirinya tidak perlu mengontrol segalanya, sebab ada Allah yang maha mengatur dengan sempurna. Jadi seorang mukmin itu yakin percaya bahwa setiap apapun yang terjadi terhadap dirinya itu yang terbaik dari Allah, walaupun secara pandangan mata manusia itu buruk. Karena seorang mukmin itu bukan melihat keadaan baik buruknya, tapi melihat hikmah di balik itu semua. Saya pernah ngerasain masa di mana hidup terasa sangat berat, semua rencana gagal, usaha gak berjalan, doa seolah gak ada yang hasil, gak dijawab. Tapi di titik itu, saya sadar rasa takut itu muncul karena saya terlalu pengen semuanya berjalan sesuai kemampuan saya, sesuai kemauan saya, bukan sesuai kehendak Allah. Padahal kalau kita belajar percaya sepenuhnya, yakin rasa takut itu bisa berubah jadi ketenangan.
Karena kita tahu kalau masa depan gak seperti yang kita harapkan, Allah pasti menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Jadi mulai sekarang ketika kamu ngerasa takut sama masa depan, ucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, ya Allah, aku gak tahu apa yang menunggu di depan, tapi aku tahu Engkau yang menggenggam masa depanku. Karena hati yang yakin sama Allah, hati yang beriman kepada Allah, gak akan pernah takut sama apapun yang belum pernah terjadi. Yang kedua, berikhtiar yang disertai dengan tawakal. Tawakal itu bukan berarti kamu pasrah tanpa usaha. Tawakal itu adalah keseimbangan di mana kamu berusaha sekuat tenaga, tapi di waktu yang sama kamu juga percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut sering muncul karena kamu merasa harus bisa mengontrol semuanya. Kamu pengen semuanya berjalan sempurna sesuai keinginan kamu. Nilai harus bagus, karir harus cepat naik, hidup harus stabil, cinta harus mulus. Padahal tugas kamu itu bukan memastikan hasil, tapi menyiapkan langkah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu gak duduk diam di sarangnya nunggu makanan jatuh. Dia terbang, dia cari dan berusaha. Tapi hatinya tetap tenang karena dia tahu siapa yang memberi rezeki. Begitu juga dengan kamu. Kamu boleh cemas, kamu boleh takut gagal, tapi jangan berhenti melangkah. Karena tawakal bukan berarti berhenti berjuang, tapi berhenti takut berjuang. Kalau kamu udah melangkah dengan niat baik, berusaha sungguh-sungguh dan hati kamu yakin kepada Allah, apapun hasilnya, kamu tetap menang. Dalam Islam, yang dihitung itu bukan cuma hasil, tapi perjuangan. Dan seringkali Allah gak langsung kasih apapun yang kamu mau, karena Dia lagi kasih kamu sesuatu yang lebih penting, yaitu ketenangan sebelum kesuksesan. Intinya, kamu harus tetap berusaha jalankan semua rencana kamu untuk masa depan kamu. Tapi hasilnya, berhasil atau enggaknya, itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan yang ketiga adalah beribadah. Salah satu penyebab utama kenapa rasa takut tentang masa depan begitu besar adalah karena hati kita kosong dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu sibuk mikirin masa depan tapi lupa buat nyebut nama Allah. Saya tahu banget rasanya takut sama masa depan. Kadang kita mikir, aku bakal sukses gak ya? Aku bisa bahagian orang tua gak ya? Atau bahkan aku bakal sendirian selamanya gak sih? Pikiran-pikiran kayak gini tuh sering banget datang. Apalagi kalau hidup lagi gak sesuai rencana. Tapi dari semua ketakutan itu, saya akhirnya sadar satu hal. Rasa takut itu tidak akan pernah hilang kalau kita cuma sibuk mikirin masa depan tanpa mendekatkan diri sama yang punya masa depan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberapa keras pun kamu rencanain hidup, kalau gak kamu sandarin kepada Allah, hati gak akan pernah tenang. Allah bilang di dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau kamu lagi takut tentang masa depan, jangan sibuk nyari kepastian di dunia, tapi sibukkanlah untuk memperkuat hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah, lewat sholat. Kamu pasti pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam waktu dikejar Fir'aun. Bayangin aja, di depan laut, di belakang musuh yang mau bunuh. Situasi udah kayak buntu total, tapi Nabi Musa gak panik, gak takut. Dia cuma bilang dengan yakin sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan benar aja Allah belah laut buat Nabi Musa. Dari situ kita bisa belajar kalau kita punya hubungan yang kuat sama Allah lewat ibadah, maka ketakutan tentang masa depan akan berubah jadi keyakinan bahwa Allah pasti punya jalan. Sholat, dzikir, dan doa bukan cuma rutinitas, tapi cara kita menumbuhkan rasa yakin bahwa hidup ini gak sedang kita jalani sendirian. Setiap sujud itu kayak pelukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang, tenang, aku urus masa depan kamu. Makanya setiap kali kamu ngerasa takut sama apa yang belum pernah terjadi, jangan larikan diri ke overthinking, tapi larikan diri ke sajadah, ke ibadah. Ceritain semuanya ke Allah tentang rasa cemas, takut gagal, takut kehilangan. Karena ibadah itu bukan cuman buat dapetin pahala, tapi buat menenangkan jiwa yang lagi kacau. Rasulullah SAW juga bersabda, dekatkanlah dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu sempit. Artinya, kalau kamu biasakan ibadah saat hidupmu tenang, nanti saat hidup kamu goyah, Allah yang bakal jaga hati kamu tetap kuat. Jadi, kalau kamu ingin menghilangkan rasa takut tentang masa depan,
Jangan fokus cari kepastian dari manusia, tapi perbanyak sujud kepada Dia yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta. Karena masa depan itu mungkin misteri buat kamu, tapi buat Allah semuanya sudah tertulis dengan sempurna dan tidak akan pernah salah waktunya. Teman-teman, rasa takut sama masa depan itu gak bisa dihapus sepenuhnya, tapi kamu bisa belajar berdamai dengannya. Karena masa depan itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti, tapi sesuatu yang harus kamu serahkan kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh kepercayaan. Percaya bahwa apapun yang Allah rencanain pasti yang terbaik. Percaya bahwa gagal hari ini bukan akhir, tapi awal dari rencana yang lebih indah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Artinya semua yang terjadi pada hidup kamu itu udah pas. Gak ada yang datang terlalu cepat dan gak ada yang datang terlalu lambat. Semuanya berjalan sesuai waktu yang telah Allah pilih. Jadi kalau hari ini kamu lagi takut, lagi bingung, atau ngerasa tertinggal, coba tenangin diri kamu sebentar. Tarik napas dalam-dalam, pegang dada kamu dan ucapin pelan-pelan, aku gak tahu masa depanku, tapi aku tahu siapa yang mengatur masa depanku. Selama kamu masih beriman, masih berusaha, dan masih percaya sama Allah, masa depan kamu akan baik-baik saja. Mungkin gak persis seperti apa yang kamu rencanain, tapi pasti lebih baik dari yang kamu bayangkan. Jika kamu suka dengan materi ini, jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih.